Oke, kembali lagi di Putra Media Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita tunda dulu masalah tracking parabola dan receiver ya yang menyangkut dengan persatelit. Kita tinggalkan itu sejenak. Sekarang saya akan beralih dulu ke servis elektronik ya. Kebetulan kali ini saya sedang menyervis satu TV tabung Polytron U-Slim ya, 21 in. Alhamdulillah sudah selesai. Kerusakannya ada di warna ya, yang dominan warna biru ya. Dan itu masalahnya di tabungnya. Terpaksa saya dor ya, saya tembak dan alhamdulillah berhasil. Tinggal merapihkan lagi ya. Sudah selesai. Nah, buat sahabat Putra Media yang mungkin lagi belajar tentang elektronik sama seperti saya, buat mengukur komponen-komponen elektronik yang banyak ada di TV tabung khususnya, seperti di regulator TV Polytron, TCL, dan yang lainnya ya, yang kebanyakan itu memakai power regulatornya memakai MOSFET ya, transistor MOSFET ya. Dan juga di situ ada power horizontal yang juga memakai transistor. Nah, untuk mengetahui secara cepat dan akurat apakah transistor atau MOSFET tersebut masih bagus atau sudah rusak. Nah, saya akan merekomendasikan ya satu alat yang tentunya ini sudah banyak yang pakai juga karena ini keluaran sudah lama. Tetapi mungkin ada sebagian teknisi yang belum tahu atau yang belum mencoba. Dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana secara cepat dan akurat mengukur transistor atau MOSFET ya. Apalagi kalian belum terlalu mahir ya memakai ampermeter seperti ini ya. Nah, kalau kalian belum terlalu mahir memakai ampermeter atau multimeter analog seperti ini, kalian bisa memakai alat yang saya mau rekomendasikan sekarang ya. Untuk khusus saya akan bahas sekarang, yaitu untuk mengetes atau mengecek transistor atau MOSFET yang biasa ada di mesin TV tabung ya. Bahkan regulator TV LED juga regulatornya memakai MOSFET ya, powernya memakai MOSFET. Nah, akan saya contohkan sekarang. Mungkin yang sudah sering servis elektronik tahu ya bagaimana MOSFET, dan kalau bodinya sama saja sama transistor ya. Cuman fungsinya fungsinya agak berbeda ya. Fungsinya agak berbeda karena MOSFET tidak bisa digantikan dengan transistor. Begitu pula transistor tidak bisa digantikan dengan MOSFET. Nah, kalau kalau transistor seperti ini transistor ya. Nanti saya nyari dulu MOSFET. Nah, ini ada ya. Ini adalah MOSFET. Nah, MOSFET ya. Bodinya sama aja sama transistor ya. Kakinya juga ada 3 ya. Nih, kakinya ada 3 sama. Kakinya 3, bodinya juga sama kayak transistor. Dan yang ini transistor nih. Nah, ini transistor. Sama juga ya, kakinya ada 3, bodinya juga sama, bentuknya sama. Cuma beda fungsinya saja ya. Fungsinya atau
pin dari 3 kaki ini beda fungsi begitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, MOSFET tidak bisa diganti dengan transistor. Begitu pula transistor tidak bisa digantikan dengan MOSFET ya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya mari kita bagaimana untuk mengetes secara cepat dan akurat tes transistor dan tes MOSFET dengan satu alat yang akan saya rekomendasikan untuk kalian ya. Mari kita praktekkan. Oke. Ini adalah transistor ya. Transistor yang bodinya besar. Kelihatan? Nah, ini transistor yang bodinya besar ya. Ini transistor. Ini juga transistor. Ya. Sama, ini juga transistor yang bodinya ya agak besar ya. Agak besar. Nah, seperti ini. Ini juga transistor. Ya. Nah, ini juga transistor kecil. Nah, yang ini mirip transistor, tapi yang ini bukan transistor ya. Tapi yang ini MOSFET, jenisnya MOSFET. Nah, ini adalah tipenya K2645 ya. Ini MOSFET regulator TV polytron. Biasanya memakai tipe ini dan tipe TCL ya. Memakai MOSFET K2645 ya. Atau yang sering di polytron itu tipe FS ya, FS7UM ya, kalau nggak salah ya, yang sering ada di polytron. Sama seperti ini. Nah, alat yang saya punya untuk mengetes transistor dan MOSFET secara akurat dan cepat, tentunya cepat dan akurat, yaitu ini ya. Ini adalah ESR digital, atau ada juga yang nyebut smart ESR digital ya. Ini bukan peralatan baru ya, ini udah lama banyak di pasaran, tetapi sebagian tukang servis ya belum memakai alat seperti ini. Kebanyakannya memakai multimeter seperti ini, multimeter analog ya. Sebenarnya cek transistor bisa juga memakai multimeter analog seperti ini kalau kita paham ya. Tapi kalau susah, yang pengen yang praktis-praktis, yang cepat, bisa memakai ini, yaitu ESR digital. Nah, saya sudah modif memakai kontak ya, memakai saklar supaya baterainya awet. Di saat kita memakai ya, kita nyalakan memakai kontak ini, dan di saat sudah kita pakai, matikan supaya baterainya awet begitu. Nah, bagaimana untuk mengeceknya? Yang pertama, nyalakan dulu. Nah, seperti ini sudah nyala. Kita tes, tekan warna biru ini. Nah, ini sudah nyala ya. Nah, setelah nyala begini, ini kan transistor ada 3 kaki ya. Ini transistor ada 3 kaki. Dan di sini juga ada 3 lubang nih, yang ini nih. Nah, yang ini 1, 2, 3. Ada 3 lubang. Nah, yang atas 1, 2, 3. Dan ini juga transistor ada 3 kaki ya. Terus kalian masukkan ke sini
3 kaki ke 3 lubang ini ya. Nah, setelah masuk seperti ini masuk seperti ini ke 3 lubang. Nah, supaya jelas ya. Nah, kita kunci tuas ini, dorong ke bawah. Nah, setelah begini, untuk mengetes, tekan tombol biru ini ya, tekan tombol biru ini untuk memproses pengetesan. Nah, ini sudah memproses. Nah, ini sudah keluar datanya ya, keluar data seperti ini. Ini ada logo transistor yang segitiga, yang masing-masing pin outnya pin 1 B, artinya kaki basis ya. Yang kaki kedua, nah ada sini C, yaitu apa namanya, yang E tadi emitor ya, yang C adalah kolektor. Nah, apabila keluar logo transistor seperti ini dan menunjukkan tiap pin kakinya DCE atau ECB, dan di sini juga tertera ya, transistor ini jenis apa NPN, apa PNP. Nah, yang ini adalah jenis PNP ya, di sini ada nih jenis PNP ya. Berarti transistor ini masih bagus, masih normal ya. Sekali lagi, kalau transistor mengetesnya apabila di sini di layarnya muncul logo ya, logo transistor yang segitiga. Nah yang seperti ini. Nih, ada logo segitiga dan ada pin outnya juga di segitiga ini. Keterangannya BCE, ECB atau gimana, tergantung jenis transistor. Dan di sini juga ada jenisnya NPN apa PNP ya. Dan di bawah juga ada pin 1 apa basis ya, pin 2 C kolektor, dan pin 3 E emitor. Berarti transistor ini masih bagus begitu ya. Untuk membukanya, tuas ininya, penguncinya ke atasin seperti ini, lalu ini cabut. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita tes untuk MOSFET ya. Untuk MOSFET, mana tadi MOSFET? Nah, kita tes MOSFET ya, sama kaki 3 juga. Masukin ke sini ya, yang tadi. Awas jangan salah, harus masuk 3 kaki transistor ke 3 lubang yang di sini ya, harus pas. Susah, ada bekas solderan ya. Nah, kalau sudah masuk, kita kunci lagi. Nah, seperti ini. Terus kita tekan lagi tombol biru untuk pengetesan, untuk memulai proses pengetesan. Nah, seperti ini. Testing. Nah, akan muncul logo seperti ini. Mana? Nah, yang ini. Logo ini adalah logo MOSFET ya. Ada 3 pin out. Ada S, ada G, ada D ya. Ada source, ada gate, ada drain ya. Kalau sudah muncul seperti ini, keterangan seperti ini, dan di sini juga ada keterangannya MOS ya, ada tulisan MOS, berarti jenisnya MOSFET ya, jenis ini MOSFET. Dan ini juga pin 1 S, pin 2D, pin 3G, artinya kaki ke-1 source, kaki yang kedua drain D ya, dan kaki ketiga
adalah S lagi G ya. Yang ketiga adalah G. Seperti ini, atau artinya G itu gate ya. Untuk di MOSFET itu G itu gate, yang di drain ya, yang S source ya. Kalau sudah muncul seperti ini di tes, logo MOSFET-nya keluar dan keterangan pin outnya keluar, berarti ini MOSFET masih bagus. Dan apabila kalian mengetes transistor atau MOSFET, keluarnya logo resistor, keluarnya logo dioda, itu berarti si transistor atau MOSFET itu rusak ya. Gampang ya, gampang. Kalau kalian tes ke sini, pas dites seperti ini ya, munculnya di sini resistor sekian ohm gitu, atau dioda, berarti transistor atau MOSFET tersebut sudah rusak ya, sudah rusak, bisa dipastikan rusak. Karena kalau transistor atau MOSFET yang bagus, pas dites ditekan tombol ini, pasti keluar keterangan dan logo transistor atau MOSFET di sini ya, begitu. Ini tinggal copot dari mainboard seperti ini ya, dari TV tinggal copot, lalu masukkan ke sini tempat ininya buat mencapit si kaki transistor atau MOSFET-nya. Kita tekan tes, langsung muncul di layar keterangannya, apakah ini spare part masih bagus atau sudah rusak ya, begitu. Ini namanya ESR digital ya, ESR digital. Saya sudah lama beli ESR digital ini. Saya juga pakai ini juga ada yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini adalah apa namanya, multimeter digital ya. Dan ini juga andalan yang pertama, yaitu analog. Tetap yang analog yang pertama ya, andalan yang pertama yaitu analog seperti ini. Nah, seperti itulah cara mengetes transistor atau MOSFET dengan alat ESR digital yang cukup praktis, cukup cepat dan akurat ya. Tidak mengira-ngira lagi ya, tidak mengira-ngira lagi. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal. Kalau dulu pas saya beli ini di atas 100.000 ya, di atas hampir 150.000 ya, kurang lebih 150.000. Kalau sekarang saya lihat di toko-toko online itu sudah turun ya, harganya sudah agak murah sekarang mah. Mungkin untuk para tukang servis, baik itu tukang servis yang lagi belajar, apabila ingin praktis untuk pengetesan spare part, ya silahkan beli alat seperti ini. Banyak ya di toko online ya, banyak. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang elektronik, servis elektronik, dan komponen elektronik ya. Dan ini juga bisa mengetes transistor yang besar, yang agak besar ya, seperti transistor horizontal, transistor seperti ini yang kecil-kecil, transistor ini yang transistor power amplifier yang TEP31, TEP32, dan yang lainnya yang jenis transistor ini bisa dites dengan alat ini ya, bisa dites dengan alat ini. Cukup masukkan ke slot ininya ya, ke tempatnya, tinggal kita tes, langsung keluar hasilnya, sudah rusak atau masih bagus. Sangat cepat kan? Kalau bisa cepat, kenapa harus lama gitu? Karena kita tuh servis itu pengennya cepat ya,
apalagi banyak servisan. Contohnya di rumah ada 4 TV, 5 TV. Kita tuh sebenarnya pengen sehari pun pengen beres itu, kalau pengen kita ya. Nah, untuk menunjang kinerja kita supaya lebih cepat dan akurat, bisalah memakai alat seperti ini ya. Memakai ESR digital ya. ESR digital. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa dimengerti. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like dan komen. Oke ya, silahkan di subscribe dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.